يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Apakah suara saya terdengar, sobat semuanya? Cek, cek. Kedengaran nggak suaranya nih? Kedengaran nggak teman-teman? Kedengaran, oke. Dengeran. Oke. Nah, mungkin sebelum kita mulai, kita ngobrol-ngobrol dulu dikit gitu. Kalau boleh tahu teman-teman, asalnya dari mana aja nih? Sobat Cindy udah ngasih alamatnya dari Medan tuh. Ya. Kemudian Sobat Vira dari mana? Bisa dituliskan. Sobat Septiana dari Jonggol, Masya Allah. Sobat Rina dari Medan. Kemudian yang lainnya, Bandar Lampung. Ini siapa dari Bandar Lampung? Sobat Weni. Sobat Vira dari Kalimantan Barat. Masya Allah. Luar biasa. Selamat bergabung ya kepada sobat-sobat semuanya. Ikutan live class kali ini. Siti Aisyah dari Makassar. Oke, kita seperti yang diinformasikan di grup bahwa untuk live class ini dimulai 19.45, agak ngaret sedikit tapi tak apa. Kita langsung mulai aja teman-teman semuanya ya. Suara saya udah kedengaran ya. Kita mulai saja ke inti acaranya. Saya buka ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini pada hari Jumat yaitu tanggal 16 Juni 2023 kita dapat berkumpul secara daring yaitu untuk melaksanakan kegiatan yang insya Allah rutin yaitu live class gratis mingguan Tartila ya. Jadi untuk teman-teman yang baru gabung ya, bahwa kita setiap minggunya nih rutin ngadain live class mingguan ya. Mungkin untuk teman-teman yang bergabung live class kali ini bisa diajak nanti ya untuk kedepannya ya teman-teman yang lainnya yang ada di grup WhatsApp, kemudian yang ada di yang sekontak misalkan bisa di SW kan ya. Ayo ajak teman-teman semuanya ya, karena insya Allah jika kita mengajak orang lain ya untuk melakukan kebaikan ya, maka kita juga akan mendapatkan pahala dari orang tersebut melakukan kebaikannya. Sangat luar biasa kan ya teman-teman semuanya. Pada pertemuan sekarang, insya Allah kita akan membahas ya surat Al-Falaq ayat yang keempat dan yang kelima ya. Pada pertemuan Jumat sebelumnya kita udah ngebahas Al-Falaq dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Maka dari itu, untuk sobat Tartila yang belum menonton pembahasan surat Al-Falaq ayat 1 sampai ayat yang ketiga, bisa ditonton di aplikasi Tartila. Di situ ada rekamannya ya. Masuk ke menu live class, kemudian nanti di atasnya ada tombol siaran ulang. Tinggal klik aja, di situ ada siaran ulang semuanya. Teman-teman bisa tonton jika
tidak mengikuti live kelasnya gitu ya. Seperti itu teman-teman semuanya. Kita lanjut ke pembahasan ayat yang keempat ya. Seperti biasa, saya tidak akan share screen ya. Jadi untuk teman-teman semuanya diusahakan untuk membuka Qur'annya gitu. Membuka Qur'annya masing-masing ya. Membuka Qur'annya masing-masing supaya kita mendapatkan pahala dari membaca mushafnya seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Nah, alhamdulillah sekarang yang bergabung ada kurang lebih 8 orang. Selamat bergabung ya teman-teman semuanya. Kelihatannya nih, orang-orang yang ikutan live class kali ini, kebanyakannya yang baru pertama kali, bener gak nih? Yang lainnya, bener gak? Ibu Syamil, kayaknya ini baru pertama kali ya Bu ya? Bisa dinyalakan mikrofonnya ya? Syamil, bener tuh. Sobat Rina juga baru pertama kali ya? Iya. Septiana Dewi, kayaknya sih baru pertama kali. Sobat sini juga. Kayaknya baru pertama kali. Sobat Vira, rata-rata sih semuanya pertama kali gitu ya. Tapi gak tahu apakah ada teman-teman ada yang udah ikutan live class yang kesekian kalinya, bisa dinyalakan ya. Bisa dituliskan gitu di kolom chat. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi ya kita informasikan bahwa kita setiap Jumat, oh sobat Mutiah benar ya? Jadi kita ingin menginformasikan bahwa setiap minggunya kita ngadain live kelas gratis yang membahas tentang Quran, entah itu membahas tentang cara membaca atau membedah surat-surat tertentu, atau membahas tentang nanti kedepannya hukum tajwid, atau nanti kedepannya membahas tentang keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran. Seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Kita lanjutkan pembahasannya ke ayat yang keempat. Gimana nih? Udah pada buka Al-Qur'annya belum? Insya Allah sudah. Sudah. Ya. Yang lainnya gimana? Udah belum? Nyalain. Maaf. Udah belum buka Al-Qur'annya? Pada ada nggak ini? Yang lainnya juga? Ada mungkin ya? Mungkin malu-malu ya. Kalau malu-malu dirasa malu untuk menyalakan mikrofon, bisa ditulis di kolom chat saja ya teman-teman semuanya. Oke. Ya. Oke, pada sudah dari Sobat Kusuma Ningsi sudah katanya. Oke, kita lanjut saja ya. Kita mulai nih. Kita mulai ya ke pembahasan ayat yang keempat. Tapi sebelum kita bedah, kita baca dulu ya ayat yang keempat bersama-sama. Bisa dinyalakan terlebih dahulu mikrofonnya, teman semuanya, silakan. Bisa dinyalakan mikrofonnya, mangga. Udah semuanya? Sudah. Sudah. Diusahakan untuk semuanya jika berkenan bisa dinyalakan mikrofonnya sama kameranya juga, mangga. Udah ya. Nah, kita mulai saja ya untuk mengefisienkan waktu. Kita baca ya surat Al-Falaq ini. Yang pertama teknisnya saya akan membacakan satu ayat, nanti sobat semuanya baca ulangi apa yang saya bacakan. Kita mulai dari bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sekarang kita mulai ayat yang pertama ya. Saya dulu bacain langsung, teman-teman nanti mengulang gitu ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Silakan. Qul a'udzu birabbil falaq.
قل أعوذ برب الفلق min syarri ma khalaq من شر ما خلق wa min syarri ghasiqin idza waqab ومن شر غاسق إذا وقب wa min syarri naffatsati fil 'uqad ومن شر النفاثات في العقد wa min syarri hasidin idza hasad ومن شر حاسد إذا حسد. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Jika kita hitungan, boleh dihitung saja ya. Pahala kebaikan yang sobat dapetin ketika bacain 2 ayat tersebut, hitung saja gitu, 1 huruf, bernilai 10 kebaikan. Kalau misalkan kita hitungan. Oke, kita langsung bahas saja ya teman-teman. Ke ayat yang keempat ini ya. Ke ayat yang keempat ini ya. Untuk teman-teman bisa dimatikan dulu mikrofonnya ya. Kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama yaitu ada huruf wawu di ayat yang pertama ini ya. Di ayat yang keempat di awal ayatnya. Huruf wawu. Bagaimana cara membaca huruf wawu? Jadi huruf wawu itu tempat keluar dari asyafatain atau kedua bibir kita. Jadi cara membacanya menempelkan dan memonyongkannya. Wa, 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 wa. Nah, mudah sekali ya. Kemudian huruf mim juga sama, menempelkan kedua bibir dan berharokat kasroh. Jadi cara menyempurnakannya ketika menemukan huruf yang berharokat kasroh, yaitu dengan cara menarik rahang kita ke bawah. Mi, wa mi, seperti itu. Kemudian kita bertemu dengan huruf nun sukun, ya. Nun sukun, tempat keluarnya dari dari ujung lidah kita menempel ke langit-langit atas, mudahnya seperti itu. Agak majuan dikit ya. Na, min, wa min, ya. Nah, yang perlu diperhatikan nih, ketika kita membaca huruf nun yang berharokat sukun, jangan sampai dipantulin ya, terutama di surat Al-Fatihah ya. An'amta, itu kurang tepat ya teman-teman semuanya, karena huruf nun sukun ini tidak memiliki sifat qalqalah. Maka cara membacanya yang betul itu harus bainiyah atau tawasud. Apa bainiyah atau tawasud? Yaitu pertengahan. Jadi ketika huruf nun berharokat sukun maka agak dipanjangin dikit nih. An. Jadi ketika membaca an'amta. Nah, seperti itu ya. Jangan sampai kita membaca ya huruf nun sukun ini dipantulin. An'amta. Yang benar itu harus dialirin dikit ya, biar enggak mantul. An'amta. Nah, nun sukun ya, itu nun sukun. Kemudian di sini di depannya ada huruf shin ya. Ada huruf shin ya. Di surat Al-Falaq ini kita sering bertemu dengan hukum tajwid ikhfa ya. Nun sukun bertemu dengan huruf shin, maka ini termasuk ke dalam hukum tajwid ikhfa ya teman-teman semuanya ya. Maka cara membaca ikhfa itu disamarkan dan didengungkan 2 harokat, dan posisi lidah kita harus bersiap-siap ke huruf setelahnya. Ya, setelah huruf nun sukun ini yaitu huruf shin. Jadi ketika kita membaca atau menyamarkannya, maka posisi lidah kita harus bersiap-siap ke makhraj huruf shin. Di mana makhraj huruf shin itu, huruf shin tempat keluarnya dari tengah lidah kita nempel ke langit-langit yang atas. Jadi ketika kita membaca ikhfa ya,
wa min syarri ya. Yang perlu teman-teman ketahui dan perhatikan, tidak semua hukum tajwid ikhfa itu dibaca eng ya. Ingat ya, tidak semuanya hukum tajwid ikhfa itu dibaca eng ya. Nah, cara yang benar itu ketika kita membaca ikhfa ya, disamarkan dan posisi lidah kita harus bersiap-siap ke makhraj huruf setelahnya ya. Harus bersiap-siap. Wa min syarri wa min syarri wa min syarri. Kemudian kita lanjut huruf ro bertasydid dan berharokat kasroh. Maka cara membaca huruf ro yang berharokat kasroh yaitu tipis dan bertasydid harus ada hentakan. Wa min syarri syarri syarri. Kemudian kita bertemu dengan nun bertasydid syarrin. Nun bertasydid cara membacanya didengungkan 2 harokat ya. Didengungkan 2 harokat. Ingat 2 harokat jangan kurang dari 2 harokat. Wa min syarrin naffa bertemu dengan huruf fa. Huruf fa makhrajnya ya yang perlu teman-teman ketahui yaitu dari ujung gigi seri atas kita ya menempel ke perut bibir bagian bawah ya yang belakangnya yang basahnya. Fa bukan menempelkan kedua bibir. Pa tapi yang benar fa ya. Kemudian di sini huruf fa-nya bertasydid dan ada harokat yang seperti alif nih. Maka cara mudahnya itu dibaca panjang 2 harokat ya teman-teman semuanya. Jadi wa min syarrin naffa wa min syarrin naffa. Kemudian bertemu dengan huruf sa ya, huruf sa. Huruf sa cara membacanya yaitu ujung gigi seri kita atau maaf, ujung lidah kita menempel ke ujung gigi seri yang atas. Sa syarrin naffatha. Dan harus dibaca panjang 2 harokat karena di atasnya itu ada harokat yang seperti alif ya. Wa min syarrin naffatsati. Huruf ta seperti huruf ta saja. Naffatsati berharokat kasroh maka rahangnya ditarik ke bawah ya. Kemudian bertemu lagi dengan huruf fa ya. Berharokat kasroh maka tadi udah dijelaskan makhrijul huruf atau tempat keluar huruf fa dari ujung gigi seri kita menempel ke perut bibir yang bawahnya, yang bagian basahnya. Wa min syarrin naffatsati fil ya. Kemudian ada lam yang berharokat sukun. Fil ada huruf ain. Huruf ain harus diperhatikan tempat keluarnya dari wastul halki atau tengah tenggorokan. Jangan sampai tempat keluarnya jangan sampai masuk hidung ya. Karena tempat keluarnya dari tengah tenggorokan. Fil uqo huruf qaf seperti huruf ki saja pada ejaan bahasa Indonesia. Fil uqo. Kemudian ada huruf dal. Di sini huruf dalnya berharokat kasroh dan ketika kita waqaf atau berhenti maka harokat kasrohnya akan berubah menjadi harokat sukun. Fil uqad dan huruf dal yang berharokat sukun memiliki sifat qalqalah atau memantul. Ya. Jadi ketika membaca uqad harus dipantulin, ya, jangan sampai ditelan. Fil uqad harus dipantulkan. Fil uqad. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi cara baca ayat yang keempat ini wa min syarrin naffatsati fil uqad. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya. Silakan kita praktek ayat yang keempat ini bersama-sama. Boleh dinyalakan mikrofonnya dan kameranya jika berkenan, silakan.
Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Nah, seperti itu. Belum ya, nanti bareng-bareng ya. Bareng-bareng dulu ya. Ngetes. Ngetes, oke. Apa? Yang lainnya udah pada nyalain belum nih? Banyak yang belum ya? Kita langsung aja mulai ya teman-teman ya. Sama saya bacain sekali, kemudian teman-teman ulangi ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Silakan. Wa min Syarrin nafasati fil 'uqad. Sekali lagi ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Silakan. wa min Syarrin nafasati fil 'uqad. Nah, seperti itu ya teman-teman. Masya Allah. Silakan saya beri kesempatan kepada yang mau mempraktekkan sendiri. Saya Bisa Mulyato. raise hand. Pak Mulyanto mau? Oke, dong. silakan Pak. Bangga. Tahu dulu apa gimana? Tahu dulu. Iya, silakan tahu dulu Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, sekali lagi Pak, coba Pak. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, Masya Allah. Itu udah pas ya Pak ya, makhril hurufnya ya. Mungkin agak kelihatan seperti belum terbiasa ya Pak ya. Betul, buru-buru. Meletakkan lidahnya di sesuai makhrajnya gitu ya. Belum terbiasa ya, tapi Bapak sangat luar biasa udah pas ya Pak ya, udah pas makhraj hurufnya. Mungkin nanti terus-terus saja diulang, nanti akan lebih enak gitu Pak bacanya. Seperti itu ya Pak ya. Ya siap, makasih. Mulyanto ya. Oke. Tadi Sobat Weni silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Silakan sekali lagi. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Nah, mau dikoreksi? Iya, boleh. Oh ya boleh. Mungkin itu ya, Bu ya, ketika membaca ikhfanya masih kedengaran eng ya, karena ya ikhfa yang dibaca eng itu jika bertemu dengan huruf kaf ya. Huruf kaf itu kan tempat keluarnya dari pangkal lidah bagian belakang, maka itu akan eng. Wa minkum. Tapi di sini sukun bertemu dengan huruf shin, maka cara bacanya ketika kita menyamarkan nun sukun, kita posisi lidahnya harus bersiap-siap ke huruf shin. Huruf shin itu yaitu tengah lidah kita. Maaf ya, ini tengah lidah nempel ke tengah langit-langit atas. Jadi wa mi syarri, kan kedengaran juga bukan, coba dengar baik-baik. Wa mi syarri minkum. Kedengaran nggak bedanya nggak? Wa mi syarri minkum. Ya, akan kedengaran itu, kerasa banget bedanya, bahwa ya jika kita benar makhraj hurufnya ketika membaca, bersiap-siap ke makhraj huruf setelahnya, maka akan kedengaran bukan ang gitu. Terutama ketika membaca nun sukun bertemu dengan huruf shin. Seperti itu ya Ibu ya. Silakan dipraktikkan lagi sekali lagi Bu. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Nah, kalau seperti itu ya Bu ya. Makasih ya Ibu ya.
Setelah praktek, Syukran. banyak kan yang mau praktek ya ternyata ya. Silakan. Kita satu orang lagi ya, Sobat Kusuma Ningsih. Nanti untuk Ibu Resti ya, untuk Ibu Resti nanti banyak nih mau praktek ternyata ya. Nanti untuk sisanya praktek ayat berikutnya saja ya. Mungkin tadi Sobat Kusuma Ningsih silakan bisa langsung praktek aja. Ya, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Nah, Masya Allah. Udah cukup ya. Cuman coba sedikit agak ditahan lagi ketika membaca nun bertasydidnya. Wa min syarrin naffasa. Silakan. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Nah, seperti itu ya. Mungkin sama seperti Ibu Weni tadi ya, ketika membaca ikhfanya, kedengarannya benar-benar gitu ya. Wa min syarri, wa min syarri. Tapi yang tepat itu harus mempersiapkan ke makhraj huruf shin. Wa min syarri, wa min syarri. Bukan wa min syarri. Kedengaran nggak bedanya? Kedengaran. Nah, silakan coba lagi. Coba rasakan gitu. Ketika wa min syarri, posisi lidah kita ketika membaca ikhfanya ya. Posisi lidah kita, tengah lidah nempel ke tengah langit-langit atas. Wa min syarri, tempelin. Wa min syarri, silakan. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Nah, seperti itu ya. Sobat siapa Kusuma Ningsih ya? Iya, Kak. Seperti itu. Coba nanti ketika membaca surat Al-Falaq ini rasakan aja gitu ya. Rasakan aja. Soalnya kita masih bakalan ngerasa gitu. Ketika membaca ikhfa ini tempat keluarnya si dengungnya itu akan kerasa di sebelah mana gitu. Ketika membaca wa min syarri akan kerasa gitu bahwa dengungnya itu bertempat di tengah lidah nempel ke tengah langit-langit atas. Wa min syarri, wa min syarri, wa min syarri. Nah, seperti itu ya. Terima kasih ya Sobat Kusuma Ningsih ya. Iya, Kak. Sama-sama. Oke. Kita lanjut ke pembahasan ayat berikutnya ya. Ayat yang terakhir ya Sobat ya. Ayat yang kelima. Kita bahas kilas ya. Wa min syarri, kan itu sama ya. Udah kita bahas. Huruf waw ya tempat keluarnya dari asyafatain, menempelkan kedua bibir kita. Wa. Kemudian huruf mim sama menempelkan kedua bibir kita mi dan berharokat kasroh, maka menyempurnakan harokat kasroh, posisi rahang kita harus ditarik ke bawah. Mi bertemu lagi dengan nun sukun, bertemu dengan huruf shin, maka ini hukum tajwid ikhfa ya. Yang perlu diperhatikan enggak semuanya ikhfa dibaca eng ya. Yang benar itu ketika kita membaca ikhfa disamarkan dan posisi lidah kita bersiap-siap ke makhraj huruf setelahnya. Wa min syarri, kemudian kita bertemu dengan huruf H kecil nih ya, hati-hati ya. Emang kelihatannya orang awam itu biasanya agak sulit gitu membedakan antara huruf H kecil dan huruf H besar. Jadi semuanya dibaca hasidin idza hasad. Yang harusnya di sini huruf H kecil malah dibaca huruf H besar. Nah, ini kurang tepat ya. Karena yang perlu teman-teman ketahui bahwa makhorijul huruf atau tempat-tempat keluar huruf antara huruf H kecil dan huruf H besar itu beda ya. Untuk huruf H besar yang bulat itu ya, yang bulat
huruf H besar tempat keluarnya dari aqsal halki atau pangkal tenggorokan kita nih, pangkal tenggorokan. H, 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 ya akan kerasa. H, H. Seperti kita baca biasa aja huruf H, biasa aja gitu. Hari, hari gitu. Ya. Harus, ya. Seperti itu aja itu untuk huruf H besar. Tapi untuk huruf H kecil tempat keluarnya dari wastul halki tengah tenggorokan. Maka cara membacanya akan lembut, suara yang keluar akan terdengar lembut jika kita benar makhrajnya. Ya. Kalau misalkan H besar, H, H, H. Kalau misalkan H kecil, H, 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 ya. Akan kedengaran banget bedanya ya. Sedangkan di sini adalah huruf H kecil, maka suara keluar akan lembut. H, H. Kemudian setelahnya ada alif, ya. Huruf jika teman-teman menemukan huruf yang berharokat fathah, setelahnya ada alif berharokat sukun, maka dibaca panjang 2 harokat. H, 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 H. Huruf sin mudahnya seperti huruf S aja pada ejaan bahasa Indonesia. Untuk makhrajnya dari ujung lidah kita nempel ke ujung gigi seri yang bawah, maaf ya, yang ini. Si, hasi. Huruf dal tempat keluarnya dari ujung lidah kita nempel ke tempat tumbuh gigi seri. Tempat tumbuh gigi seri di mana? Di belakangnya gitu ya, di gusinya itu, di yang nempel ke gusi, antara gusi dan antara giginya. Jadi pertengahannya. Di hasidin. Kemudian bertemu dengan huruf hamzah. Cara mengucapkannya seperti huruf A aja ya. Kemudian jika berharokat kasri baca I. Hasidin I. Kemudian huruf zal tempat keluarnya dari ujung lidah kita nempel ke ujung gigi seri yang atas. Idza kemudian bertemu dengan huruf alif yang berharokat sukun, maka ini juga sama dibaca panjang 2 harokat. Idza bertemu lagi dengan huruf sin, bertemu lagi dengan huruf H kecil. H dengan huruf sin. Sa hasa bertemu dengan huruf dal, dan jika berhenti maka akan berubah menjadi sukun. Maka huruf dal yang berharokat sukun, harus dipantulkan. Idza hasad. Nah, saya akan bacakan cara bacanya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk bacaan yang insya Allah benar, ayat yang kelima atau ayat yang terakhir. Silakan bisa dinyalakan mikrofonnya dan kameranya. Kita akan praktek bersama-sama nih, ayat yang kelima ini. Silakan. Mangga, Saya lagi. dinyalakan. Mau lihat lagi? Bisa. Silakan. Mau lihat tuh bisa, Pak. Oh, gimana Pak Mu? Saya lagi. Oh, mau baca lagi? Ya, nanti ya. Oh iya, siap. Maaf. Ya. Oke. Sekarang kita baca bersama-sama dulu, Pak ya. Oh iya, benar, Pak. Ya. Silakan yang lainnya bisa dinyalakan mikrofon dan kameranya, mangga. Udah ya. Ada beberapa yang belum. Silakan nyalakan terlebih dahulu.
kita mulai saja ya. Saya akan bacakan. Kemudian teman-teman nanti mengulangi ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Silakan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sekali lagi ya teman-teman semuanya ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Silakan. Wa min Amin. syarri hasidin idza hasad. Masya Allah, kita lanjut. Kita mulai ya. Untuk yang pertama, Sobat Weni udah. Kita mulai dari Sobat Resti Mom Razan, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Masya Allah. Udah luar biasa ya Ibu ya bacaannya. Mungkin Alhamdulillah. ada sedikit koreksi. Nggak apa dikoreksi. Boleh? Mungkin tadi ketika mantulin yang akhir, hasad. Kedengarannya ditahan terlebih dahulu ya. Oh. Nah, yang tepat itu langsung aja dipantulin ya. Hasad. Karena Hasad. nanti kan seperti itu. Karena untuk qalqalah ini ya jika tidak ada tasdidnya langsung aja dipantulin. Hasad. Hasad. Beda cerita ketika kita baca surat Al-Ahzab ayat yang pertama ya. Mungkin bisa dilihat Qur'annya itu ya. Di Al-Ahzab ayat yang pertama itu kan kita baca dari watab, huruf ba-nya bertasdid ya. Oh iya. Huruf ba-nya bertasdid. Nah, maka itu adalah qalqalah akbar. Apa qalqalah akbar itu? Jadi sebelum kita mantulin harus ditahan dulu. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Terus contoh yang lain. Dzalikal yaumul haq. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk di surat Al-Falaq ini ketika kita waqaf dipantulinnya langsung aja ya. Boleh. Idza hasad. Seperti itu ya Kursi-kursinya Bu ya. juga, Ayu. Kursi-kursinya Ya. juga di-tap. Silakan bisa dipraktikkan lagi sekali Bu. Oh, diulang ya, boleh. Iya, silakan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Coba Udah sekali belum? lagi Bu, langsung aja dipantulin Bu. Hasad. Jangan hasad. Nah, hasad. Langsung aja hasad. Nah, silakan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, kalau seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi jangan ada tempo gitu. Hasad. Langsung aja hasad. Ya. Nah, seperti itu ya Bu ya. Boleh. Terima kasih ya Ibu Resti ya. Baru pertama kali ikutan live class ya Ibu ya. Iya. Asalnya dari mana Ibu? Dari Sukabumi. Oh, dari Sukabumi. Ya, Iya. selamat bergabung ya Ibu ya. Iya. Oke. Makasih. Mungkin kita batasi ya semuanya nih. Yang mengacungkan tangan kita semuanya. Udah ini Sobat Haura, Sobat Indah, Sobat Cindy, Sobat Kusuma, Sobat iPhone. Siapa nih Sobat iPhone? Enggak, bukan nama. Sobat Rina, dan nanti Pak Mulyanto terakhir ya. Silakan kita mulai dari Sobat Haura, mangga. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Silakan sekali lagi, Bu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, seperti itu ya. Gak apa-apa dikoreksi, Bu. Gak apa-apa, Ustaz. Oh iya. Mungkin untuk koreksinya ya. Tadi ketika membaca huruf shin ya. Wa min ketika ikhfanya
agak kedengeran tebal Ibu ya. Wamil, wamil, ya. Jadi untuk ikhfa ini kita harus memperhatikan huruf setelahnya. Apakah huruf setelahnya tebal atau tipis? Dan kita lihat huruf shin ini termasuk ke dalam huruf tipis. Jadi ikhfanya juga atau menyamarkannya juga tipis. Wa min syarri, bukan wa mil syarri. Paham nggak segitu teman-teman yang lainnya? Iya, Paham. Ustaz. Iya, paham. Jadi ketika misalkan nanti bertemu dengan nun sukun bertemu dengan huruf qaf, ya, bukan min qablikum, bukan seperti itu. Dikarenakan huruf qaf huruf tebal, jadi kita juga harus memposisikan bibir juga tebal. Mil qablikum. Nah, ya, jangan sampai gambling gitu ya. Jangan sampai bingung gitu. Min qob. Min kan itu lebih ke kaf ya. Min tapi dibaca ko min qablikum. Nah, jadi jangan sampai kita tuh nggak pasti gitu baca itu tuh. Jadi membaca Al-Quran itu emang benar-benar harus pasti gitu ya. Ketika nun sukun bertemu dengan huruf kaf ya, meskipun sama ya antara huruf qaf dan huruf kaf itu tempat keluarnya sama. Maka yang membedakan itu dari segi sifatnya. Huruf kaf itu tipis, maka dibaca minkum. Berbeda lagi jika bertemu dengan huruf qaf. Huruf qaf itu tebal, maka posisi bibir kita juga akan tebal. Mil qablikum, mil qablikum. Nah, seperti itu ya. Silakan bisa ulangi kembali Sobat Haura. Ya, Ustaz. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, seperti itu ya Bu, Masya Allah ya. Seperti itu, nanti sering-sering praktek ya, sering-sering dibaca lagi, dan diimplementasikan gitu ilmunya ya. Hatur nuhun, Ustaz. Dari mana Ibu? Bu Haura? Dari Bandung, Pak. Oh, dari Bandung. Di mana Bandungnya Ibu? Cianjuang. KBB. Bandung Kota berarti ya, Cianjuang. Oh, Kabupaten Bandung Barat. Oke. Selamat bergabung ya Ibu ya. Baru pertama kali ya kayaknya ya? Iya, Ustaz, baru pertama kali. Oh iya. Iya, terima Mungkin. kasih banyak. Oke, sama-sama. Ya. Sobat Indah Permatasari, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sekali lagi silakan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Gak apa-apa dikoreksi Bu? Ya, nggak Ibu apa-apa. atau kakak nih saya? Gak apa-apa dikoreksi Sobat? Ya, nggak apa-apa. Ya, mungkin tadi ya, yang harus dikoreksi ketika membaca huruf shinnya ya. Huruf shin di situ enggak dibaca panjang 2 harokat, tapi dibaca pendek aja. Wa min syarri ya. Nah, jangan sampai bingung nih. Kan setelah huruf shin itu ada tasdid ya. Jangan sampai yang harusnya ditekan, dihentak, malah jadi dipanjangin. Wa min syarri. Nah, jika membaca seperti itu tuh kurang tepat ya. Yang benar itu karena huruf ro-nya bertasdid, maka harus ada hentakan. Wa min syarri, syarri. Karena jika tidak dihentak akan dibaca pasti akan dipanjangkan 2 harokat. Wa min syarri. Ya, harus dihentak langsung. Wa min syarri. Ya, seperti itu ya. Silakan bisa dibacakan kembali. Wa min
Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, seperti itu, Masya Allah. Udah bagus, Bu ya. Ustaz. Dari mana asalnya Ibu? Baru ini mau udah 2 kali ya? Udah pernah sebelumnya ya kalau nggak salah ya? Iya, sudah pernah. Oh, udah pernah. Dari mana? Lupa lagi asalnya? Bengkulu, Kak. Dari Bengkulu. Oh iya. Oke, Iya, Ustaz. sama-sama. Berikutnya Sobat Cindy dari Medan, silakan. Bener kan dari Medan ya, Sobat Cindy ya? Iya Ustadz, dari Oke, Medan. silakan. Jika enggak keberatan bisa dinyalakan saja kameranya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, Masya Allah. Nah, mungkin agak kelihatan tadi ya, sama saya kelihatan ketika membaca ikhfanya, kan di sini nun sukun bertemu dengan huruf shin. Huruf shin itu kan tipis. Jadi posisi bibir kita juga akan tipis dengan menarik pinggir bibir kita, ya, ditarik bibirnya. Wa mi syarri, bukan wa mi syarri, tapi ditarik aja. Wa mi syarri hasidin idza hasad. Nah, seperti itu. Silakan sekali lagi, Kak. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, seperti itu ya, Kak ya. Itu udah bagus ya. Insya Allah ya. Udah bagus. Terima kasih ya, Kak Cindy dari Medan. Baru pertama kali ikutan live class ya ini ya? Iya Ustadz, Oh syukran. iya. Mungkin ya, untuk teman-teman semuanya yang baru ikutan pertama kali, nanti ikutan lagi ya. Biar ilmunya biar terus mendapatkan ilmu gitu ya. Yang berikutnya, siapa lagi nih berikutnya nih? Kusuma Ningsi, silakan. Ya Kak, makasih. Bisa dinyalakan itu kameranya? Nggak keberatan? Nggak usah ya Kak. Oh, nggak usah. Ya udah, nggak apa-apa, nggak usah juga. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, Masya Allah. Udah cukup ya, Bu ya? Udah nggak perlu ada dikoreksi. Udah bagus ya, udah pas. Seperti itu ya, Bu ya? Iya Kak. Oke, berikutnya siapa lagi ya? Sobat iPhone nih siapa? Bisa dinyalakan kameranya? Silakan. Boleh. Pemulihan nanti ya, sudah iya, siap. Sobat Rina sekali ya. Maaf. Kameranya boleh nggak dinyalain aja nggak, Ustadz? Oh iya, boleh. Siapa namanya ini? Tia. Tia. Iya. Pakai T. Iya. Oh, dari mana asalnya nih? Baru pertama kali ya kayaknya? Baru pertama kali, Ustadz. Dari mana asalnya? Dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Oke, Makassar berarti ya? Iya, Ustadz. Oh iya, silakan, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Coba sekali lagi, Kak. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, udah bagus Kakak ini mah. Masya Allah enak banget suaranya juga ya. Udah bagus. Emang sering ngaji kayaknya ini Kakak ini mah ya. Iya, Kak. Iya, oke, udah bagus ya. Udah enak banget kedengaran juga, ngajinya juga. Syukron, Ustaz. Iya, sama-sama. Silakan. Sekarang Sobat Rina, mangga Sobat Rina.
Bisa dinyalakan kameranya jika nggak keberatan. Nggak apa-apa kan? Oh iya, nggak apa-apa kalau nggak juga. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Coba sekali lagi, kurang dekat ke HP-nya, Ibu. Saya ulang ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, mungkin coba sekali lagi baca iza, Bu. Idza hasad. Idza. Boleh diulang dari awal. Iya, silakan. Mangga. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, seperti itu ya. Mungkin sedikit udah bagus yang lainnya. Mungkin sedikit ya mengingatkan ya, Bu ya. Tadi agak kedengaran seperti iza ya, iza kedengaran seperti huruf za ya. Di sini kan huruf zal ya. Huruf zal itu ujung lidah kita nempel ke ujung gigi seri yang atas. Iza. Kalau huruf zai yang ro yang ada titiknya itu zai nempel ke yang ujung gigi seri yang bawah. Za. Iza. Beda kan kedengarannya ya. Kalau misalkan huruf zai itu lebih ke huruf z, iza itu kurang tepat ya, karena di sini kan huruf zal. Huruf zal itu tempat keluarnya dari ujung lidah kita nempel ke ujung gigi seri atas. Iza seperti itu. Silakan Ibu sekali lagi, Bu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, seperti itu ya, Bu ya. Udah sempurna, Ibu ya. Terima kasih, Bu. Dari mana asalnya? Tadi udah nulis ya. Lupa lagi saya. Dari mana, Bu? Di Medan, Kak. Dari mana? Nggak kedengaran, Medan. Sama kayak sobat sini berarti ya, dari Medan. Selamat bergabung ya. Terakhir, silakan Bapak Mulyanto, mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, silakan sekali lagi Pak. Wa min syarri hasidin idza hasad. Coba sekali lagi Pak. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, seperti itu. Mungkin Bapak ini masih agak terkendala menempatkan sesuai dengan makhraj-makhrajnya ya Pak ya. Betul. Kelihatan banget agak lidahnya masih kaku gitu Pak. Kedengaran juga. Benar. Jadi mungkin sering-sering aja gitu ya. Ya. Yang paling utama harus membaca sesuai makhrajnya. Kemudian jika dirasa udah sesuai, langsung banyak latihan aja gitu. Tip akan lebih nyaman gitu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak praktek, nanti akan lebih nyaman gitu lidahnya ya. Seperti itu ya Pak ya. Udah pas tadi makhrajnya, alhamdulillah, tinggal melenturkan saja lidahnya aja Pak. Benar. Seperti itu ya Pak ya. Ya. Oke. Terima kasih Supron. Oke. Alhamdulillah ya, sobat semuanya, kita telah membahas dan membedah cara membaca surat Al-Falaq ayat yang keempat sampai ayat yang terakhir ya. Dilihat rata-rata di sini yang ikutan live class teman-teman yang baru pertama kali ikut. Jadi saya sarankan nanti pada kesempatan berikutnya di hari Jumat berikutnya untuk ikutan lagi ya, sering-sering ikutan live class-nya, dan jangan lupa ajak teman lainnya juga ya, supaya kita dapatkan amal jariah dari orang tersebut ya. Kemudian untuk teman-teman yang merasa terbantu ya, jangan lupa untuk di-sharingkan ilmu yang telah didapatkannya
ke temannya, ke suaminya, ke istrinya, ke anaknya, ke saudaranya, ke teman kerjanya, ke teman kantornya, silakan di-share-kan. Karena itu ya yang kita tuju itu supaya menjadi amal jariah untuk kita bersama-sama gitu ya. Seperti itu, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk ikutan live class pada pertemuan kali ini, yaitu tanggal 16 ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama, kita semua dapat berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf ketika menyampaikannya jika banyak kesalahan, karena kesalahan dari diri saya, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.